Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghadiri, nama saya Muhammad Fadilah dari Informatika Unila dengan NPM 195506103. Ini saya akan membuat sebuah video mengenai Kisco Packet Tracer yang tentang build a switch and router network. Jadi di sini saya akan langsung saja. Kita di sini ada topologi ya. Topologi di sini ada PCA, switch 1, router 1 dan PCB. Lalu ada tabel addressing di sini, task atau tugas yang harus kita selesaikan. Di sini jadi objektifnya ada 3 part. Pertama itu dia setup topologi atau menyiapkan topologinya. Yang kedua konfigurasi device dan verifikasi konektivitas. Yang ketiganya itu menampilkan device information. Langsung saja part satunya, setup topologi. Yang A ini kita diminta untuk memindahkan router dan switch dari shelf ini ke rack di sini. Jadi langsung saja kita pindahkan. Di sini ada S1 atau switch 1. Kita pindahkan ke rack di sini dan juga ada router 1 kita pindahkan ke rack di sini. Lalu kedua itu kita memindahkan PC dari shelf di sini ke table. Tabelnya ada di bawah sini. Jadi langsung aja di sini PCA-nya. Di sini ada PCB. Oke, sudah. Nah, kita turunkan agar lebih terlihat. Oke, sudah. Lalu kita kabel sesuai dengan topologi di sini dan addressing tabelnya. Oke, di sini kita sambungkan dulu ya. Dari PCA ke switch-nya menggunakan kabel copper straight tube. Jadi dari PCA kita ke S1 ke F006 itu di sini. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita sambungkan PCB-nya sini ke router 1 lewat G00. Itu di sini. Oke, sudah. Jadi kita sambungkan router dan switch-nya. Yang switch-nya itu kita sama ini dari switch-nya itu 05 ke 001 di sini. Oke, sudah. Lalu kita hidupkan semua device-nya. Ini kita hidupkan. Oke, sudah. Ini PC-nya juga kita hidupkan. Sudah. PCB-nya juga. Sudah. Lalu ke part 2-nya, konfigurasi device dan verifikasi konektivitas. Jadi langsung saja ini assign static IP information to the PC interface. Jadi di sini kita memasukkan mengkonfigurasi IP address, subnet mask dan default gateway. Ini PCA kita bisa lihat untuk semuanya itu ada di addressing table ya. Jadi di sini kita bisa lihat langsung saja kita di sini desktop itu configuration. Ini ada IP address 4 untuk PCA, kita ikutin yang PCA. Address 192.168.1.3. Selesai. Lalu default gateway-nya 192.168.0.1. Oke. Lalu sini kita lihat ada versi 6 ya. Di sini kita masukkan versi 6-nya 2001.2 DB8.2 ACAD.2.2.3. Ini kita pasang 64. Oke, sudah. Terus ini default gateway-nya juga kita masukkan itu FE 80. FE 80
2, 1. Sudah ya. Lalu kita bisa buka lagi untuk mengeceknya. Sini configuration. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita konfigurasi IP address di pada PCB ya, PCB. Lalu selanjutnya kita masukkan 192.168.0.3. Oke, sudah. Lalu kita masukkan juga ini default gateway-nya. Default gateway 192.168.0.1. Oke, sudah. Jadi kita masukkan IP versi 6, yaitu 201.2 DB8.2 ACAD ketiga ini 64. Ini untuk PCB-nya ya. Kita bisa lagi untuk ini kita kurang. Di sini ACAD 1 3. Oke. ACAD 1 3 4. Sudah ya. Nah, kita bisa sekali lagi siapa ada kesalahan. CAD 3. Oke, sudah di gateway-nya. FT 80.2.1. Bisa lagi ke ini 1 ya. Oke, sudah. Di sini bisa lagi. Sudah. Oke. Sudah semua. Lalu kita ke command prompt. Kita ping PCB. Itu sudah masukkan IP address-nya ya. 192.168.0.3. Oke. Sudah. Oke, tunggu sebentar untuk pingnya. Nah, jadi bisa dilihat kita di sini bahwa pingnya gagal ya, karena kita di sini send 4 dan menerimanya 0, jadi di sini pingnya gagal. Lalu di sini ada pertanyaan, kenapa pingnya gagal? Itu karena antarmuka atau interface pada router pada R1 itu belum dikonfigurasi, jadi makanya oleh sebab itu pingnya gagal. Oke, selanjutnya konfigurasi router. Jadi kita di sini yang A kita minta konsol router dan juga enable configured basic mode. Jadi untuk itu kita pertama konsol dulu ya routernya, menggunakan kabel tipe konsol di sini. Jadi tipe konsol ke tempat konsolnya. Ini konsolnya di sini ya. Jadi kita konsol PCA dari sini ke konsol di sini. Ini konsol. Salah. Jadi sudah benar sini kita konsol ya. Ini PCA-nya sudah kita konsol. Langsung kita lanjut. Selanjutnya yang B masuk ke configuration mode. Jadi untuk masuk ke configuration mode itu kita ke sini, lalu terminal ya. Oke.
Oke, sini udah masuk router. Di sini kita masuk ke config terminal. Pertama kita enable dulu. Lalu kita masuk ke config terminal. Di sini kita sudah masuk ke configuration mode. Lalu di sini kita minta untuk menyeting nama untuk routernya. Jadi kita tuliskan hostname. Jadi ini sebagai contoh saya masukkan Irfan. Sudah. Jadi di sini nama router berubah menjadi nama Irfan. Lalu assign class as private model. Jadi di sini kita bisa dinamakan no IP domain block. Jadi sudah enable secret class. Nah, sudah, lalu masukkan line console hero. Ini sudah, lalu kita di sini minta untuk Cisco console tentu password. Jadi line console 0 di sini. Lalu kita masukkan passwordnya di sini, yaitu password Cisco ya, password Cisco. Oke, sudah. Lalu minta untuk enable login juga. Jadi kita masukkan login. Sudah selesai untuk ini, lalu kita exit. Lalu kita minta untuk Cisco, masukkan Cisco sebagai password PTY dan enable login. Jadi kita sini masukkannya line PTY 04. Oke, di sini kita masukkan juga password Cisco. Sudah, lalu kita masukkan loginnya dan exit. Lalu di sini kita diminta untuk mengenkripsi plain text passwordnya. Nah, jadi untuk itu kita menggunakan service password encryption. Oke, sudah. Lalu kita diminta untuk membuat banner yang untuk memperingati siapa saja bahwa mengakses perangkat dengan akses yang tidak terauthorize itu adalah dilarang. Di sini kita buat saja dengan cara banner. Ini untuk kalian kita banner ya. Banner kita lalu NOTB. Ini kita tanda dolar. Masukkan authorize access only. Kita masukin oke, selesai. Lalu selanjutnya kita di sini diminta untuk mengkonfigurasi dan membuat mengaktifkan kedua interface router. Jadi untuk masuk itu kita langsung saja. Oke, jadi untuk melakukan konfigurasi dan mengaktifkan kedua interface router, kita masuk dulu ke interface yang pertama ya. Ini interface yang pertamanya itu kita masukkan interface G0/0/0. Udah ya, jadi kita sini lalu kita masukkan IP address-nya. Address-nya itu kita sesuaikan sama yang ada di sini ya. Router ya G01. Jadi IP address G192.168.0.1. Lalu kita 24 ini kita pasang 255.255.255.0. Oke, sudah. Kita masukkan juga IP versi 6-nya. IP versi 6-nya P6 address ini 2001 DB8 ACAD
121/64. Ya sudah, lalu kita masukkan IPv6 address FE80 331. Satu link lokal. Jadi sudah ya. Jadi kita sini setelah itu masukkan no shutdown. Ini sudah, lalu kita exit. Ini di exit, kita kembali ke config ya. Lalu kita masuk ke interface G0/0/1. Oke, sama seperti yang di atas. Jadi kita masuk IP address-nya. IP address-nya di sini kita pindah ke 0 ini, jadi 192.168.1.1 255.255.255.0. Lalu kita masukkan IP versi 6 address itu 2001 DB8 ACAD 1 Oke, sudah. Kita masukkan lagi FE6 FE80 IP address nomor 1 link lokal. Kita exit ya. Terus ini kita diminta untuk konfigurasi interface ke setiap deskripsi ya, diminta ini sudah selesai untuk ini, lalu kita diminta untuk masukkan deskripsi. Exit sudah ya, kita exit dulu tadi. Lalu kita ke deskripsi, itu kita masuk dulu ke interface-nya. Interface G0/0/1 dan kita lalu tuliskan description connected to F0/5 on server. Sudah, kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface G0/0/0 sama kita mau description connected. Di sini kita connected to host TCP. Lalu kita exit. Sudah ya. Jadi sini sudah kita konfigurasi description-nya. Lalu kita di sini diminta untuk enable IP6 routing, IP versi 6 routing, yaitu dengan cara masukkannya IP versi 6 unicast routing. Lalu kita exit.
Lalu kita untuk save ya, untuk save itu dengan cara copy running config up config. Jadi di ini untuk mengcopy config sedang berjalan sebagai config startup ya, jadi ke save di sini seharusnya. Nah, di sini sudah ke save ya. Lalu itu sudah selesai untuk di sini. Lalu kita diminta untuk ping di sini dari PC A ke PC B. Kita ping lagi ya. Kita coba ping lagi. 92.168.0.3. Saya tunggu sebentar untuk pingnya. Ya, jadi di sini kita dapat lihat ya, kalau misalnya pingnya berhasil ya. Di sini package yang kita kirim 4 dan 3, jadi kita pingnya berhasil ke PCB-nya di sini. Jadi di sini ada pertanyaan lagi di bawahnya, apakah pingnya berhasil? Jawabannya iya, berhasil karena router di sini yaitu default gate-nya itu sudah interface-nya sudah dikonfigurasi. Jadi pingnya akan berhasil karena kedua sudah dikonfigurasi tadi. Lalu kita mengkonfigurasi switch. Di sini kita mengkonfigurasi switch. Di sini yang A-nya console switch dan enable privilege reset model. Nah, di sini untuk switch sendiri tidak bisa di konsol ini karena di sini dia tidak ada port konsol yang sendiri. Jadi di sini kita dapat lihat di sini di bawah di sini ada port konsolnya. Tetapi pas di gambar ini port konsol tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengkonsol di sini karena tidak ada port konsolnya sendiri. Jadi kita lanjut aja ke step selanjutnya. Itu kita ping dari PC A. Kita ping lagi dari PC A ke PC B. Ping 192.168.0.3. Kita ping lagi ya. Ya, bisa dilihat kalau kali ini pingnya berhasil juga. Ya, kita di sini mengirimkan 4 package dan mengirim 4 package. Di sini jadi berhasil dan saling terhubung untuk pingnya. Lalu yang kedua itu ping S1 switch 1 ke PCB. Nah, jadi untuk ping ini sendiri, nah di sini kita dapat lihat ya, di portnya ini tidak ada port konsol. Jadi kita tidak bisa untuk melakukan konsolnya. Jadi di sini untuk switch-nya ini kita tidak bisa melakukan ping karena tidak bisa mengonsol switch-nya. Jadi kita lanjut aja ke part 3, display device information. Jadi step 1 di sini kita diminta untuk kita kembali ke terminal sini, lalu diminta untuk show IP route. Nah, di sini kita dapat lihat ya, sudah terdisplay. Lalu pertanyaan selanjutnya itu di sini ada kode yang digunakan pada routing table yang terdiri connect internetnya. Di sini kita lihat kodenya di sini ada L, B, C dan lain sebagainya. Di sini ada listnya di sini sebagai kodenya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak masukan rute yang menggunakan kode C. Ya, jadi untuk ini sendiri kita dapat lihat untuk yang kode C sendiri sini ada dua di sini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya tipe interface yang terasosiasi dengan kode C. Nah, jadi interface-nya sendiri ini ada dua, yaitu gigabit Ethernet 000 dan gigabit Ethernet 001. Nah, itu untuk interface-nya. Lalu situ sudah selesai.
Lalu selanjutnya kita diminta untuk show IP v6 root. Nah, di sini kita yang diminta untuk mendisplay IP versi 6 saja. Oke, selanjutnya step 2-nya. Di sini kita diminta untuk show interface G0/0/1. Oke, di sini sudah tertampilkan ya. Nah, pertanyaan pertama di sini status operasi untuk interface G0/1 di sini terconnected ya, terconnected atau aktif di sini. Jadi statusnya aktif atau connected. Lalu MAC address dari G01 interface. Jadi untuk MAC address-nya itu ada di sini nih. Address is 006047318102 ini ya. Jadi untuk MAC address-nya ya. Lalu selanjutnya how is internet address display ini komen. Jadi bagaimana internet address ditampilkan pada komen ini. Untuk internet address-nya sendiri ini yang ditampilkan sama seperti yang ada di addressing table ya. Ini kan di sini ada IP address-nya, ini internet address, dan ini juga ini ada internet address-nya ini. Ini sama seperti yang ada di addressing table. Lanjut, di sini kita diminta juga untuk show IP v6 interface G0/1. Nah, jadi kita hanya diminta untuk menampilkan saja ya. Kita lanjut. Lalu selanjutnya di sini kita diminta untuk show IP interface brief. Jadi show IP interface brief ini adalah satu komen yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi interface. Jadi ini salah satu komen yang paling sering digunakan, paling berguna gitu, untuk menampilkan interface configuration-nya. Oke, kita lanjut. Kita juga diminta untuk show IP versi 6 interface. Oke, sudah ya. Lalu selanjutnya ini kita diminta untuk show IP interface pada komen switch 1. Tetapi kita tidak bisa melakukannya karena switch satunya sendiri tidak memiliki port console dan kita tidak bisa mengonfigurasikannya. Lalu di sini ada reflection question. Pertanyaan pertama, jika interface G001 itu menampilkan administratively down, apa komen konfigurasi yang akan kita gunakan untuk menaikkan interface tersebut, untuk membawa interface tersebut naik. Jadi untuk menaikkannya itu, jadi untuk menaikkannya itu kita menggunakan di sini, kita menggunakan ini no shutdown ya. Apa namanya komannya, untuk menaikkan kembali interface-nya. Lalu selanjutnya itu apa yang terjadi jika kita salah mengkonfigurasikan interface G01 pada router dengan IP address 192.168.1.2. Jadi di sini kan untuk G01-nya sendiri itu 11 ya IP address-nya. Jika kita salah memasukkan IP address-nya, maka package
Dan saat ping itu package yang dikirimkan itu tidak akan pernah sampai pada tujuannya karena IP address ini berfungsi sebagai alamat tujuan yang dikirimkan dan pengirimnya. Jadi jika kita salah memasukkan IP address-nya, maka package tersebut tidak akan pernah sampai. Gitu. Jadi sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.